Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran Ikhtisar Ulumul Hadits karya Al-Imam Abdul Fida bin Katsir rahimahullahu taala. Kita masih di pembahasan kaifiyatus sama al-hadits. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala muallif rahimallahu taala al-qismul khamisu al-mukatabatu. Pembagian yang kelima adalah al-mukatabah, yaitu penulisan. Ini cara mendengarkan dan menyampaikan hadits pakai penulisan. Bi an yaktuba ilaihi bi syai'in min hadithi, agar dia menuliskan kepadanya dengan dia menuliskan sesuatu kepadanya dengan suatu dari hadis. Bi an adina lahu fi riwayatihi anhu, agar dia mengizinkan untuknya dalam periwayatan darinya. Jadi dia tuliskan hadis yang dia punya, kemudian dia kirim kepadanya dan diizinkan untuk meriwayatkan. Fahuwa kal munawalatil makrunati bil ijazati, maka dia seperti al munawala yang digandengkan dengan ijazah. Sama hukumnya. Dia ada seorang guru, dia tulis hadis kemudian dikirim ke seorang dan diizinkan untuk meriwayatkan. Maka ini sama dengan munawala yang ada izinnya yang kita bahas kemarin. Wa in lam takun ma'aha ijazatun, dan jika tidak ada bersamanya ijazah, faqad jawwazal riwayata biha Ayyub wa Mansurun wa Laits wa ghairu wahidin minal fuqaha'i asy-syafi'iyyati wal usuliyina. Maka sungguh Ayyub, Mansur, Wal-Laitsi dan selain salah seorang dari ahli fikih Asy-Syafi'i dan ahli selain usul, wahid, banyak dari ahli fikih. Banyak dari ahli fikih. Tidak satu orang kan artinya. Ghair wahid artinya tidak seorang, tidak satu orang. Berarti banyak dari ahli fikih. Banyak dari ahli fikih Asy-Syafi'i dan ahli usul membolehkan periwayatan dengannya. Wa huwa masyhuru, dan ini yang masyhurnya. Ini artinya kalau ada izinnya seperti munawalah. Tapi kalau hanya tuliskan kepadanya tanpa izin maka diperselisihkan. Tapi masyhur yang terkenalnya dari ahli fikih dan ahli usul dari kalangan Syafi'iyah, mereka bolehkan. Ya, banyak dinukil Syafi'iyah di sini ya, karena orang Syafi'iyah lah yang pertama menulis masalah fikih dan usul. Masalah hadis dan usul. Iya, peletak pertamanya adalah Imam Syafi'i. Usul diletakkan pertama oleh Imam Syafi'i. Mustalah hadis diletakkan pertama oleh Imam Syafi'i. Setelahnya baru orang menulis buku secara berurutan terus. Waja'alu dzalika aqwa minal ijazatil mujarradati. Dan mereka menjadikan hal tersebut lebih kuat dari sekadar pengijazaan. Lebih kuat dia tulis kepadanya dan dia kasih daripada hanya sekedar ijazah. Wa qata'a Al-Mawardi biman idzalika wallahu a'lam, dan Al-Mawardi memutuskan dengan pelarangan hal tersebut. Kalau Mawardi mengatakan tidak boleh hal itu. Wa jawwaza Al-Laits wa Mansurun fil mukatabati an yaqula akhbarana wa haddatsana mutlaqan. Ini cara menyampaikan hadis yang dengan penulisan tadi. Apa yang kita harus katakan ketika disampaikan? Dan Al-Laits wal Mansur membolehkan pada al-mukatabah agar dia mengucapkan akhbarana wa haddatsana secara mutlak. Wal ahsanu al-yaku taqyiduhu bil mukatabati, dan ini lebih bagusnya, lebih pantas yaitu dengan mengikatnya al-mukatabah dengan penulisan. Seharusnya dia bilang akhbarana haddatsana mukatabatan. Paham kan? Itu lebih bagus supaya orang tahu bahwa ini kita riwayatkan secara apa. Paham kan? Sama dengan yang sebelumnya, ijazah. Akhbarona haddatsana ijazatan. Kita begitu. Itu menunjukkan kejujuran. Karena kalau kita bilang haddatsana, seakan-akan kita dengar. Dia sampaikan. Padahal cuma dituliskan kepada kita. Dipahamkan? Al-Qismus Sadisu al-i'lamu. Pembagian yang keenam yaitu al-i'lam, pemberitahuan. Al-i'lamu syekhi anna hadzal kitaba sama'uhu min fulanin min ghairi an ya'dana lahu fi riwayatihi anhu. Pemberitahuannya seorang syekh agar bahwasanya kitabnya ini telah didengar dari si fulan dan untuk selainnya, agar dia mengizinkan untuknya dalam periwayatan. Min ghairi idnin, tanpa dia izinkan. Dia cuma i'lam. Syekh itu cuma menyabarkan.
mengumumkan, ini saya hadis ini saya dengar dari guruku. Cuma dia umumkan tanpa izin, silakan juga kalian riwayatkan dari saya. Tidak ada izin, tanpa dia izinkan. Faqad sawwaqal riwayata bimujarradi dzalika tawaifu minal muhadditsin wal fuqaha'i. Maka sungguh sekelompok dari ahli hadis dan ahli fikih membolehkan periwayatan sekadar hal tersebut saja. Minhum Ibnu Juraij. Di antara mereka adalah Ibnu Juraij, waqata'a bihi Ibnu Sabbaq wa waqtaruhu ghairu wahidin minal mutaakhirina. Dan Ibnu Sabbaq tidak membolehkan hal tersebut dan banyak dari ulama-ulama mutaakhirin memilih hal tersebut. Hatta qala ba'du dhahiriyati, sampai orang-orang Dhahiriyah berkata, "Lau a'lamuhu bidzalika wa nahahu an riwayatihi anhu falahu riwayatuhu." Seandainya dia memberitahukanmu dengan hal tersebut dan melarangmu dari periwayatan darinya, maka untukmu periwayatannya. Kama lau nahahu an riwayati ma sami'ahu minhu. Sebagaimana pula seandainya dia melarangnya dari periwayatan apa yang dia dengar darinya, maka boleh dia meriwayatkan. Boleh dia meriwayatkannya. Jadi ada dia riwayatkan, hadiskan, terus dia bilang jangan riwayatkan itu dari saya. Apa hukumnya sebelumnya? Boleh dia riwayatkan. Boleh dia riwayatkan sebelumnya. Al-qismus tabi'u al-wasiyatu. Pembagian yang ketujuh yaitu al-wasiyat. Bi an yusiya bi kitabin lahu kana yarwihi syakhsin. Agar dia mewasiatkan sebuah kitab dengan dia mewasiatkan sebuah kitab untuknya agar dia meriwayatkan kepada seseorang. Faqad tarakhasa ba'du salafi fi riwayatil musa lahu bidzalikal kitabi anil musi. Maka sungguh sebagian salaf memberikan keringanan pada periwayatannya yang diberi wasiat untuknya dengan kitab itu dari pewasiat. Jadi kalau ada orang berwasiat, guru wasiat, saya wasiatkan semua tulisanku untuk kamu riwayatkan. Maka dari salaf mengatakan, sebagian salaf membolehkan riwayat dari wasiat. Membolehkan riwayat dari wasiat. Terus washabbahu dzalika bil munawalati wal i'lami bir riwayati. Mereka menyerupakan hal tersebut dengan munawalat dan i'lam dengan periwayatan. Tadi mereka sebut samakan dengan sebelumnya, wasiat sama dengan munawalah. Wasiat sama dengan i'lam. Guru mengumumkan bahwa ini saya punya riwayat ke muridnya. Qala Ibnu Salah berkata, wa hadza ba'idun, ini jauh. Nah, ini beda. Beda antara wasiat dan munawalah. Munawalah kan dia beri, bukan dia wasiatkan. Kalau dia wasiatkan, saya wasiatkan buku-buku ini kepada seluruh kaum muslimin untuk meriwayatkan kepada saya. Ini kan beda, tak? Dia munawalah, kalau munawalah dia ambil, dia dapat, dia kasih. Paham kan? Ini tidak bisa dikiaskan. Makanya Ibnu Salah bilang ini jauh. Wa huwa imma zallatu alimin aw muta'awwilin illa ay yakuna arada bidzalika riwayatahu bil wijadati. Wallahu a'lam. Entah dia itu kekeliruan seorang alim atau ahli tafsir kecuali dia ahli ta'wil kecuali dia menginginkan hal tersebut periwayatan dengan dia mendapati periwayatan berupa lembaran tanpa mendengar ijazah dan periwayatan penyerahan. Baik. Jadi kalau ada yang berpendapat ini adalah boleh, ini zallatu alim, ini ketergelinciran seorang alim. Ada yang tidak boleh meriwayatkan dengan apa? Wasiat. Ini kesalahan dalam membolehkannya, karena yang membolehkan adalah sebagian. Paham kan? Iya, sebagian mereka. Tapi dikecualikan kalau itu masuk dalam wijadah yang akan kita bahas setelahnya. Iya, jenis periwayatan yang ke-8, yaitu sudah yang terakhir. Yang terakhir kita baca. Atau besok ini. Panjang dia, wijadah panjang. Dan ini penutup dari jenis periwayatan. Yang paling terakhir adalah al-wijadah. Ya, al-wijadah. Dia mendapatkan tulisan si alim. Boleh nggak diriwayatkan dari dia dapat? Ada tulisan tangannya. Dia dapat. Boleh nggak dia riwayatkan? Ini kita akan bahas di besok insya Allah. Dan itu sudah terakhir dari cara menyampaikan dan mendengarkan hadis. Setelah itu kita akan masuk di jenis ke-25. Jenis ke-25. Cara menulis hadis. Insyaallah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.